pada pertemuan praktikum kali ini, saya akan mengajarkan kepada saudara terkait dengan georeferencing. Ya, georeferencing ini merupakan salah satu tahapan dalam proses input data. Ya, jadi georeferencing atau koreksi geometrik ialah usaha untuk memposisikan peta dalam letak sesungguhnya di permukaan bumi, yaitu dengan cara memasukkan titik koordinat dalam peta ke dalam aplikasi SIG. Nah, pada tahapan ini merupakan tahapan yang sangat penting karena kualitas data merupakan salah satunya ditentukan dalam ketelitian melakukan georeferencing. Keakurasian data dalam SIG dikenal dengan gold in, gold out. Oke. Kita lihat dulu di sini ya. Sebelum itu kita cek toolbar dan extensionnya. Ini kan toolbar. Biasanya kalau baru menginstal ini toolbarnya hanya standar. Nah, ini kita akan mencoba menceklis toolbar mana saja yang akan kita butuhkan. Yang pertama adalah Advanced Editing. Kita checklist. Draw kita ceklik. Kemudian Editor kita checklist. Kemudian Georeferencing, Layer, kemudian Standard, kemudian Tool. Nah, apabila kita tidak checklist, maka akan hilang ya. Nih, saya contohkan misalnya. Nah, ini akan hilang. Ini adalah georeferencing yang saya hilangkan. Kalau kita checklist, ya, kita checklist georeferencing. Nah, ini akan muncul di sini. Nah, ini bisa kita pindah-pindah, ya. Kita bisa pindah. Ini contohnya di sini. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini georeferensinya akan ada di sini. Kemudian cara memindahkannya ini ada titik 4 ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kita pindahkan saja, kita tarik, kita taruh sini sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu ya. Baik, setelah itu kita cek yang extension. Kita checklist 3D analysis, ArcScan, geostatistical analysis, network analysis, publisher, schematic, spatial analysis, tracking tidak perlu. Oke, kita close. Nah, setelah itu kita akan membuat salah satu contoh, yaitu membuat kawasan hutan lindung ya, kawasan lindung. Jadi penentuan fungsi kawasan ini ada kawasan penyangga, ada kawasan lindung, ada kawasan budidaya tanaman semusim dan pemukiman, ada juga kawasan budidaya tanaman tahunan. Nah, yang akan kita lakukan adalah membuat peta kawasan lindung yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, sebelum kita melakukan georeferencing, saya akan menampilkan gambar yang akan kita buat. Hasil akhirnya seperti ini ya. Hasil akhirnya seperti ini yang akan kita buat, bagaimana cara membuat peta kawasan lindung di daerah Yogyakarta. Baik. Nah, di sini saya membutuhkan 4 peta, yaitu peta original, admin, hujan, lereng, tanah. Ini kita ambil salah satu saja yang hujan. Ini kan ada 2, lereng dan tanah. Ini kita ambil salah satu saja. Gambarnya seperti apa? Nah, ini baru berbentuk TIFF ya. TIFF atau JPEG. Nah, ini ya. Ini peta administrasi daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian selanjutnya ini peta hujan dengan keterangannya. Kemudian ini peta lereng dengan keterangannya. Kemudian ini peta tanah dengan keterangan jenis tanahnya. Oke, inilah yang akan kita gunakan untuk proses pembuatan peta kawasan lindung. Ya, ini sudah. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita melakukan georeferencing, yaitu usaha untuk memposisikan peta ya dalam letak sesungguhnya di permukaan bumi. Jadi kalau di sini masih belum sesuai ya.
kita akan mengaktifkan atau melakukan georeferencing dengan cara yang pertama adalah kita bisa menggunakan katalog dan juga menggunakan add data. Ya, kita bisa menggunakan add data. Kalau menggunakan katalog, ya, kita menggunakan katalog di sini kita harus melakukan koneksi terlebih dahulu terhadap folder yang kita simpan tadi, di mana kita simpan. Contoh ini ya, ini saya simpan di lokal E, mengajar semester 5 Sistem Informasi Geografis di folder peta original. Ya, baik, saya koneksikan. Nah, ini sudah saya koneksikan. Bagaimana cara mengkoneksikannya? Ini saya disconnect terlebih dahulu. Ya, kemudian kita koneksikan lagi dengan cara folder connection. Kita pilih folder connection, kemudian klik kanan, connect to folder. Kita klik, nah akan muncul seperti ini. Kita menuju ke folder yang kita simpan itu ya di lokal E. Kemudian pilih mengajar. Kemudian semester 5 saya ambil Sistem Informasi Geografis. Nah, kita ambil yang spesifik yaitu peta original. Ini sesuai tempat penyimpan teman-teman, jadi di mana yang folder yang kalian simpan itulah yang dikoneksikan. Nah, setelah terkoneksi akan muncul folder di folder connection ini. Nah, ini ya, kita klik kanan, akan ada di sini admin, hujan, lereng, dan tanah. Ini untuk yang bagian di katalog. Di add data ini juga sama. Di add data ini juga sama, kita klik. Nah, ini adalah peta yang sudah atau folder yang sudah kita koneksikan. Ini yang sudah kita koneksikan. Jadi katalog dan add data ini terkoneksi ya, terkoneksi. Jadi add data, kalau ada yang ingin kita koneksikan kembali, kita klik connect to folder. Nah, sama saja ya, sama saja. Oke, terserah saudara mau pakai yang add data atau yang katalog. Tuh. Nah, ini kita ambil salah satu terlebih dahulu untuk georeferencing ya. Kita klik hujan TIFF saja atau hujan BMP juga boleh. Nah, terserah saudara. Kita add. Nah, akan muncul di sini di layer atau table of content. Nah, ini ya. Nah, kita bisa juga menambahkan banyak sekali layer-layer di dalam folder connection ini ya. Kita bisa tambahkan lereng. Bagaimana cara menambahkan di katalog? Kita tinggal begini saja. Kita tinggal drag, tahan, lalu lepas di map view. Nah, akan muncul. Ini akan muncul ya. Nah, yang satunya tadi tertimpa. Ini yang peta lereng. Bagaimana supaya tidak tertimpa? Kita bisa drag, tahan ke atas. Nah, akan muncul yang gambar yang paling atas ya, atau kita bisa klik checklist ini, kita hilangkan checklistnya ya. Hujan ini kan dia di atas, kita checklist saja hujan, akan hanya muncul yang lereng saja gitu ya. Oke, jadi yang kita gunakan yang pertama ini adalah yang terkait dengan peta hujan. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan georeferencing. Sebelum itu, kita harus mengganti ini koordinat ya, koordinat. Nah, ini masih berbentuk meter. Bagaimana caranya? Kita klik kanan pada layer, kemudian property. Ya, akan tampil di menu general. Kita pilih meter. Meternya kita ganti degree, minute, second. Sudah, kita klik OK saja. Nah, akan muncul seperti ini. Ini tapi koordinatnya tidak sesuai dengan letak sesungguhnya di permukaan bumi. Ya. Nah, kita lakukan georeferencing. Georeferencing yang tadi yang sudah kita jelaskan bagaimana cara menggunakannya.
Baik, bagaimana caranya untuk melakukan georeferencing? Yang pertama, pastikan adalah ini apa yang ingin kita georeferencing itu ini harus dilihat dulu ya. Kalau hujan yang akan kita gunakan untuk melakukan georeferencing, berarti kita klik yang hujan ya. Baik, setelah itu kita ambil sudut-sudut pojok peta tersebut maksimal 4, minimal 3 ya, minimal 3. Jadi kita ambil sudut yang pertama. Di sini kita zoom. Ini. Ya, kita zoom. Nah, kemudian kita klik add control point ya, kita klik add control point. Kita klik di sini. Kliknya 2 kali. Yang pertama klik kiri, kemudian klik kanan. Kemudian kita pilih input X dan Y. Nah, di sini ini kita ambil yang untuk yang X, yang ini yang Y. Kita klik ini, kita tuliskan 380.000. Kemudian yang Y 916. Ya, 9.160.000. Kita klik OK. Nah, ini adalah georeferencing yang pertama. Kemudian kita ambil, kita full extend dulu, kemudian klik zoom lagi di sini. Nah, kita ambil titik yang kedua dengan add control point, kemudian ini klik kiri 1 kali, klik kanan 1 kali, input X dan Y. Kita tulis 480.000 yang ini, kemudian yang Y 916 04 kali. Ini ya, yang Y ya, klik OK. Nah, ini yang kedua. Kemudian kita ambil titik yang ketiga. Nah, ini ya, titik yang ketiga. Klik kiri 1 kali, klik kanan 1 kali. Input X dan Y. X-nya ini ya, jangan terbalik, 480.000. Kemudian Y-nya 910.04 kali. Oke. Kemudian yang terakhir, ini minimal 3 sudah cukup, tapi kita tidak apa-apa membuat keempat-empatnya ya. Klik kanan 1 kali, klik kiri 1 kali. Kemudian kita masukkan 380.000, 9.100.000. Klik OK. Nah, ini sudah kita georeferencing. Nah, namun ini kalau tidak disimpan akan hilang ya. Nah, ini kita bisa melihatnya di view link table. Kita lihat view link table apakah sudah masuk ke 4 digitasi kita. Nah, ini ya, sudah kelihatan ya. Nah, ini. Oke, sudah itu kita save saja. Kita save. Kita masukkan ke dalam folder yang kita ini, di folder peta original tadi supaya enak dicari. Nah, ini peta original. Nah, kita beri di sini koordinat hujan. Nah, ini sudah tersimpan. Ya, ini bisa kita close. Kita bisa close. Kemudian di sini kita update georeferencing. Nah, ini sudah hilang. Berarti ini sudah bisa kita lakukan. Nah, ini ya, ini bukan hilang ya, tapi sudah tertanam di dalam peta div yang ada di ini, peta hujan ini ya. Nah, oke. Nah, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Silakan saudara
latihan sendiri bagaimana melakukan georeferencing pada peta yang lain seperti peta admin, lereng, dan tanah.